dulu ya adik-adik. Belum pada tahu kan kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak Yuli. Kalau kalian ketemu kakak di jalan ataupun dimanapun itu, panggil aja kakak ya. Sekarang kakak mengajak kalian untuk sekolah minggu. Sekolah minggu ini masih seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita awali dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami Bapa di tempat ini untuk memulai sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami Bapa yang bertugas pada minggu ini. Tuhan berkati juga Bapa adik-adik yang di rumah. Berkati mereka Bapa, berikan kesehatan kepada mereka. Berkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bu Ani, Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu penuh kasih sayang pada kita. Kita itu udah kayak marah-marah, tapi Tuhan tuh sangat sayang pada kita. Ya, untuk itu kita memujikan nama Tuhan yuk. Pujian KASIH. Kenapa ya Tuhan itu setia pada kita, padahal kan kita udah berbuat dosa? Iya Kak Yuli, Tuhan Yesus itu begitu baik pada kita semua. Baik pada Kak Yuli, baik pada Bu Ani, baik pada Kak Cevi, baik kepada anak-anak semua. Nah, meskipun kalian suka berbohong, suka berbuat dosa apapun itu, tetapi Tuhan tetap setia pada kita. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus setia kepada Tuhan. Tuhan, meskipun kalian sudah berbuat tidak baik kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu ya Kak Yulia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalian harus tetap setia kepada Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, setia-setialah. Apakah balasanmu
kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, ketika kalian keadaan susah, kalian senang, bahkan badai di dalam ketika badai menerpa dalam kehidupan kita, kita pun juga harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Begitu Kak Yuli ya. Anak-anak juga seperti itu. Kalian harus tetap setia kepada Tuhan sampai kapanpun, karena Tuhan begitu setia kepada kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo kita mau angkat satu pujian, Ku Tetap Cinta Yesus. Kak Yuli, rencana Tuhan itu indah ya bagi kita. Iya Bu Ani, Tuhan itu mengerti apa yang terjadi pada hidup kita. Tuhan tahu kalau kita sedang sedih, senang, marah, dan Dia itu merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mari kita pujikan Bapa Surgawi. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu lagu ini dengan sikap doa kita.
sekali aku mengerti betapa dalamnya Shalom anak-anak, apa kabar? Lama kita tidak ketemu dan sekarang ketemu lagi. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, yang setia, yang mengasihi kami belajar firman-Mu. Tolong ya Tuhan untuk kami boleh mengerti dan ampuni segala kesalahan kami. Dan biarlah kami boleh belajar, kami boleh mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum memulai Pak Budi ingin bertanya kepada kalian. Apa artinya air susu dibalas dengan air tuba? Tentu ini peribahasa yang umum, yang intinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ironis kelihatannya, dan sesuatu yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih. Kebaikan malah dibalas dengan kejahatan. Seandainya ada seorang anak gelandangan yang diangkat atau diasuh oleh orang tua asuh yang baik hati, yang mengasihinya, anak tersebut dipelihara, dibimbing, ya, diberi makan, diberkati, dan lain-lain. Dari kehidupan yang memang ada di dalam penderitaan, diubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Namun, suatu saat anak ini mengharapkan orang tuanya datang, orang tua asuh itu datang. Dan seharusnya memang datang. Namun ditunggu cukup lama, tidak datang-datang. Si anak berkomentar, orang tua apa ini? Katanya perhatian. Katanya mengasihi. Lah kok lupa, kok ingkar janji, kok tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Pertanyaannya kepada kalian, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa ini? Nah, tentu ada yang berpikir, oh, anak gelandangan sudah dipelihara, diasuh, hanya terlambat gitu aja kok marah. Kok mengatain yang tidak-tidak. Wah, anak ini bukanlah anak yang baik. Itu komentar bisa ada dari peristiwa ini. Kita belajar firman Tuhan dari Keluaran, ya, dari Keluaran 31 ayat 18 sampai Keluaran 32
Dan ada beberapa ayat yang Pak Budi lompati. Ya. Ayo kita baca Keluaran 31 ayat 18. Musa menerima kedua loh batu. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh batu Allah, loh hukum yang ditulis oleh jari Allah. Pasal 32 ayat 1, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab semua bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, berikanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Ayat 13, kita lompati. "Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Nah, anak-anak, firman Tuhan yang kita baca tadi sungguh menceritakan sesuatu yang ironis sekali, yang seharusnya tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel telah dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir, di mana bangsa Israel ditindas, diperbudak,
Bahkan putra laki-laki dari bangsa Israel pun terbunuh. Ini sesuatu kesusahan yang luar biasa. Sesuatu perbudakan yang sangat kejam. Bangsa Israel menderita di Mesir karena dijadikan budak. Allah mengasihi bangsa Israel, lalu bangsa Israel dipimpinnya keluar. Di dalam perjalanan banyak kesulitan. Allah selalu menolong. Mereka tidak kekurangan makanan. Dipimpin dan ditolong dari kejaran bangsa Mesir, diselamatkan. Namun yang menarik di sini, pada saat Musa memperoleh perintah 10 hukum Taurat itu, Musa dinilai cukup lama tidak turun dari Gunung Sinai. Sedangkan bangsa Israel ada di bawah, merasa tidak tahu bagaimana nasib Musa. Dan mana Allah bangsa Israel, Allah Musa itu. Lalu bangsa Israel meminta untuk membuat Allah atau ilah baru dalam bentuk patung lembu emas. Tentu ini melanggar firman Tuhan dan ini sesuatu dosa yang besar. Allah sangat marah melihat hal ini. Mereka menyembah ilah mereka dengan wujud patung lembu emas. Dan mereka menganggap inilah Allah mereka yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Hal ini sangat bertentangan dengan perintah Tuhan, perintah Allah, dan Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Di dalam kemarahannya, di ayat 10 itu, ya, Musa melihat bahwa Allah murka dan akan membinasakan mereka. Tentu Musa memohon kepada Allah untuk bangsa Israel boleh diampuni. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Allah. Dan menunjukkan karakter bangsa Israel yang sulit bersyukur, sulit berterima kasih. Bahkan Alkitab menyebut bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Atau bangsa yang kaku, bangsa yang keras, semaunya sendiri, susah diatur, tidak sabaran, egoisnya setengah mati. Itulah ciri dari bangsa Israel. Melihat ini, Allah ingin menghukumnya. Namun yang menarik, Allah masih ingat akan janjinya di ayat 10b. Bangsa Israel tetap akan dijadikan bangsa yang besar. Walaupun akan dibinasakan. Dan ayat 13 menceritakan Musa memohon supaya Allah melihat apa yang telah diingat oleh Allah tentang Abraham, Ishak, dan Israel. Bahwa Allah telah berjanji untuk setia kepada bangsa Israel. Dan yang luar biasa anak-anak, Allah tetap setia.
Walaupun bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia. Sesungguhnya, siapa toh bangsa Israel itu? Bukankah manusia biasa, sedangkan Allah adalah pencipta, dan bangsa Israel adalah ciptaannya? Mengapa sampai berbuat sesuatu pelanggaran yang besar sekali? Dan bangsa Israel tidak setia. Di sini kita bisa melihat karakter yang berubah-ubah dari bangsa Israel walaupun keras karakternya. Keegoisannya sulit untuk melihat rasa syukur atas pimpinan Allah. Yang seharusnya bangsa Israel bisa bersyukur dan tetap menyembah Allah. Bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita, yang ingat bahwa kita adalah anak-anak yang dipilihnya. Pada saat berbicara tentang kesetiaan, Pak Budi teringat kisah seekor anjing yang namanya Hachiko di Jepang. Hachiko mempunyai tuan seorang profesor, dan setiap pergi ke kantor naik kereta, anjing ini mengantarkannya. Dan setiap sore sebelum profesor datang, anjing Hachiko ini menjemputnya. Namun suatu saat, profesor pada saat ada di tempat kerjanya, terserang penyakit jantung dan meninggal. Dan yang kita bisa melihat, Hachiko anjing ini tetap menunggu profesor datang. Setiap sore selalu muncul di stasiun kereta api. Walaupun coba dipelihara oleh orang lain, si anjing ini tidak mau dan tetap menunggu tuannya, profesor ini, untuk pulang. Yang menarik anak-anak, lebih dari 9 tahun si anjing ini menunggu di stasiun untuk tuannya pulang. Sampai akhirnya si anjing ini meninggal dan kesetiaannya dibuatkan patung tanda kesetiaan seekor anjing kepada tuannya yang setia menunggu sampai ajalnya. Itu seekor anjing bisa memahami kesetiaan yang luar biasa. Sampai pada akhir hidupnya tetap bertahan mengharapkan tuannya bisa dijemput dan bisa ketemu. Kita bisa belajar di sini, walaupun anjing itu diberi makan oleh orang lain, tetap ingin menunggu tuannya datang. Nah, tentu kita sebetulnya merasa malu kepada Allah yang setia kepada kita. Dari ribuan tahun, dari permulaan, dari sebelum kita terciptakan, Allah sudah mengasihi kita dan memperhatikan kita. Allah mengasihi kita supaya kita boleh diselamatkan. Dan itu adalah anugerah kasih Allah yang luar biasa. Bahkan Yesus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia, harus mati di kayu salib.
Itu pun karena kesetiaan dan kasih-Nya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapakah bangsa Israel itu? Mungkin kita menganggap, oh bangsa Israel jauh dari kita. Itu bukan kita. Tetapi kalau kita melihat dan belajar, bukankah bangsa Israel itu, karakternya itu, juga ada di dalam diri kita. Kita sering mengeluh. Kita sering mutung. Bahkan kita malas untuk berdoa. Kita malas untuk berbakti. Kita sulit percaya apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dan sering tidak taat. Kita maunya sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketaatan pada akhirnya, ketidaksetiaan pada akhirnya juga tetap berdampak dan ada hukumannya. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan datang. Pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur, bahagia ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu, belajarlah kita setia. Karena Tuhan telah setia di dalam hidup kita. Bahkan kesetiaan Tuhan mau mati untuk kita. Kita tidak sampai disuruh mati. Tetapi maukah kita setia berdoa, membaca firman, berbuat sesuai yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan biarlah kami boleh belajar setia kepadamu karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengasihi kami, ajar kami bersyukur, karena dengan setia dan bersyukur dan mentaati Engkau, itu sumber kebahagiaan kami dan keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang setia di dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita mau masuk dalam persembahan. Adik-adik yang rindu mempersembahkan bisa dikumpulkan di gereja pukul 12 siang sampai jam 1 atau bisa ditransfer melalui ATM BCA dengan nomor rekening 196 46 00 000. Nah, anak-anak yang ada di rumah, hari ini, tapi kalian kan mengikuti ibadah dengan baik ya. Nah, untuk itu, buat anak-anak semua, mulai dari kelas Batita, Deborah, Immanuel, Esther, Paulus, Maranatha, Timotius, Bible, dan kelas Prarem, kalian yang sudah mengikuti ibadah, kalian boleh absen. Dengan cara apa absennya? Dengan cara kalian memfoto diri kalian, lalu di-upload atau di-share di grup kelas kalian masing-masing ya. Anak-anak jangan lupa. Nah, itu pengumuman yang pertama. Untuk yang kedua, jangan lupa anak-anak tidak di rumah tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa mengikuti ibadah setiap minggu dengan baik, bisa mengikuti sekolah dengan baik. Tetap jaga imun kalian, tetap jaga iman supaya kalian tetap bisa memuji Tuhan. Itu adik-adik, anak-anak semua yang di rumah, pengumuman dari Bu Ani siang ini. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita memulai dengan sebuah aktivitas. Hari ini Bu Rita ingin berbagi aktivitas dengan membuat hiasan dinding ya anak-anak ya. Hiasan dinding dari kertas
bisi yang bisa kalian beli di toko buku ya, ataupun kalau kalian punya kertas-kertas kado yang sudah tersisa boleh dipakai juga. Nah, nanti anak-anak bisa membuatnya dari, mungkin di rumah ada kardus kosong, kardus sisa makanan yang tidak dipakai, bisa kalian bikin seperti ini ya, kotak, terus gitu kalian potong. Kalau untuk yang anak-anak kecil yang tidak bisa motong-motong, nanti minta tolong mama ya untuk memotong, karena kita sangat tajam. Ada gunting untuk alat-alatnya, lem ya untuk menempel, nanti juga untuk tulisan yang akan ditulis ya nanti ya. Terus ada juga kalau di rumah punya pita boleh pakai pita, kalau gurita pakai tali kayak begini ya. Oke, anak-anak, setelah kalian memotong ya, kalian juga memotong kertas satu untuk dibikin hati yang besar ya. Nah, nanti kalian boleh kasih lubang untuk hatinya. Minta tolong mama ya kalau kalian tidak bisa, pakai gunting yang agak tajam, yang runcing gini, nah untuk memberi lubang pada hatinya ya, seperti ini. Nanti setelah itu kalian masukkan hatinya ini dengan tali yang tersedia seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian gunting. Nah, seperti ini. Terus kalian masukkan disambung ya, disambung ke kertas yang besar tadi. Agak susah ya, bisa minta tolong sama yang lebih besar, mama, ataupun kalau kakak-kakak mungkin bisa. Kalau adik-adik belum bisa minta tolong mama. Ini kalau susah ya adik-adik ya, anak-anak bisa kalian langsung lem dengan solasi. Kalau di rumah punya solasi, bisa sama solasi ya. Ini Gurita pakai solasi yang biasa untuk menempelkan ini. Jadi nanti hatinya bisa jadi seperti ini ya. Setelah itu kalian boleh potong untuk hiasan, terserah kalian. Kalau Gurita potongnya dari kertas besi kecil-kecil gini ya, kita potong segini. Nanti terus dibikin hati, bisa ya kalian bikin hati. Kalau tidak bisa, nanti bisa minta tolong kakak atau mama untuk membantu membuat hati. Nah, jadi kan seperti ini, kalian boleh siapin bisinya sebanyak-banyaknya, boleh dengan warna kuning atau ungu atau biru gitu ya. Nah, setelah itu, setelah menempel kayak gini ya, hatinya atas sama bawah dikasih tali. Nanti hatinya ini ditulisin. Kalian boleh tulis dengan aku cinta Tuhan, apa Tuhan cintaku, atau dengan aku mau setia dengan Tuhan, apa terserah kalian. Pokoknya yang di tengah itu ada tulisannya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus cintaku, Tuhan Yesus rajaku, atau apa aja ya. Setelah itu kalian untuk hati yang kecil-kecil sebagai hiasan di samping ini ya, kalian boleh tulis dengan tulisan setia ya, kayak tadi ya ceritanya yang tadi ya. Ini ada setia, taat, jujur, kasih. Ini adalah sebuah komitmen untuk kalian untuk tetap selalu setia dan taat sama Tuhan. Kalian boleh tulisnya pakai spidol ya, Gurita pakai spidol. Gurita tulis taat dulu ya, seperti ini. Nah, habis itu Gurita kasih lem belakangnya.
untuk menempel di kertas yang kalian buat tadi. Seperti ini ya anak-anak ya. Terus kalian bikin terus ya sampai habis. Nanti kalau sudah jadinya seperti ini ya. Terus habis itu atasnya kalian kasih tali juga. Jadi bisa buat gantung. Tulisannya boleh ya sesuka kalian. Aku mau berdoa, aku mau setia, aku mau jadi anak yang baik, aku tidak berbohong. Pokoknya komitmen bersama Tuhan ya. Oke anak-anak, kalian bisa siapkan di rumah, kalian bisa buat di rumah. Oke, sampai di sini aktivitas dari Bu Rita. Semoga kalian bisa ya untuk membuatnya. Mudah ya, kalau tidak bisa minta tolong mama atau kakak yang sudah besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan itu mengalir seperti air. Kasih Tuhan menyertai adik-adik, keluarga, guru sekolah minggu, dan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita pujikan pujian terakhir kita, kasihnya seperti semua. Semuanya ya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu terus berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan kami anak-anak-Mu kekuatan kesehatan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua kami yang membimbing kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada minggu ini boleh bertambah usianya. Biarlah Tuhan terus tambahkan kepintaran, Tuhan terus tambahkan imannya, bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini yang pada minggu ini boleh berulang tahun, biarlah Tuhan boleh merasakan, biarlah anak-anak-Mu ini boleh merasakan kasih dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. You
Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.